Rencana Prabowo untuk menghidupkan program transmigrasi ke Papua berpotensi memicu konflik baru dan mengabaikan kepentingan orang asli Papua. Jayapura Suara Kebenaran.com. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berencana untuk menghidupkan kembali program transmigrasi ke Papua. Meskipun rencana ini menuai pro dan kontra. Pemerintah beranggapan bahwa program ini dapat memperkenalkan teknologi pertanian baru yang bermanfaat. Namun banyak pihak khawatir hal ini bisa memicu ketegangan baru dan merusak kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengungkapkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2024 bahwa transmigran akan dilibatkan dalam program ketahanan pangan, food estate, yang tengah dikembangkan di Papua, dengan harapan untuk mendukung swasembada pangan di wilayah tersebut. Namun, dalam sejarahnya, program transmigrasi justru lebih sering menempatkan orang asli Papua (OAP) pada posisi terpinggirkan dan berkontribusi pada depopulasi mereka. Dampak transmigrasi pada orang asli Papua. Program transmigrasi di Papua bukanlah hal baru. Sejak era Orde Baru pada 1966, pemerintah sudah memulai program ini, dengan sorong menjadi salah satu tujuan pertama. Pada 1971, jumlah transmigran tercatat mencapai 5.000 orang. Dan pada 1979 jumlah tersebut melonjak menjadi 560.000 orang. Transmigrasi resmi, ditambah migrasi spontan dari penduduk luar Papua, turut mengubah komposisi penduduk di Papua. Pada 1971, pendatang hanya mencakup 4% dari total populasi. Namun pada 2000 angka ini meningkat menjadi 35%. Di beberapa kota besar di Papua seperti Jayapura, Sorong, dan Biak Numfor, jumlah pendatang bahkan melebihi 60%. Jim Elmsley, peneliti dari University of Sydney, mencatat bahwa pada tahun 2000, orang asli Papua berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa, sementara jumlah pendatang mencapai lebih dari 700.000 jiwa. Dan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Hal ini menyebabkan orang asli Papua menjadi minoritas di kota-kota besar Papua, dengan sebagian besar dari mereka masih tinggal di pedesaan dan daerah pegunungan. Peneliti lainnya, Michael Rumbiak, menyatakan bahwa kebijakan transmigrasi ini merupakan bentuk depopulasi terhadap masyarakat asli Papua. Beberapa peneliti bahkan menyebut fenomena ini sebagai genosida perlahan terhadap OAP, yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada 2050, di mana 60% populasi Papua akan didominasi oleh pendatang. Program transmigrasi tidak berdampak positif bagi Papua. Lapona, seorang dosen Universitas Cenderawasih, mencatat bahwa program transmigrasi di Papua selama ini tidak membawa manfaat yang signifikan. Bahkan, sejak diberlakukannya otonomi khusus Otsus pada tahun 2000, program ini semakin ditentang oleh berbagai kalangan karena dianggap tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Salah satu masalah utama adalah pendekatan kebijakan yang tidak tepat, serta kegagalan dalam mentransfer teknologi pertanian yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Profesor Avelinus Levaan dari Universitas Cenderawasih juga menyoroti masalah lain yang muncul terkait transmigrasi. Di Papua, banyak tanah yang tampaknya kosong sebenarnya merupakan milik adat, dengan batas-batas yang seringkali tidak jelas. Jika transmigrasi diteruskan, hal ini bisa memperburuk ketegangan terkait pembagian lahan dan memicu konflik baru. Potensi menghancurkan kepercayaan terhadap Otsus. Yusak Elisa Reba, pakar hukum tata negara dari Universitas Cenderawasih, memperingatkan bahwa kebijakan transmigrasi berpotensi merusak kepercayaan masyarakat Papua terhadap otonomi khusus Otsus. Otsus dirancang untuk memberikan hak istimewa bagi masyarakat Papua dalam pembangunan daerah mereka sendiri. Tetapi kebijakan transmigrasi yang dipaksakan bisa dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Yusak juga menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang Otsus tidak secara eksplisit melarang transmigrasi, kebijakan ini seharusnya diputuskan dengan melibatkan masyarakat Papua, terutama melalui Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun, hingga kini, data yang valid mengenai jumlah orang asli Papua masih belum ada.
yang menjadikan dasar hukum untuk transmigrasi di Papua sangat lemah. Keadilan untuk Papua, bukan transmigrasi. Theo Hesegem, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, menilai bahwa program transmigrasi ini tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat Papua. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya adalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang terus berlangsung di Papua, bukan memperburuk situasi dengan kebijakan yang tidak didukung oleh masyarakat. Menurut Theo, yang dibutuhkan oleh orang Papua adalah keadilan dan penyelesaian masalah HAM melalui dialog yang adil dan difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan transmigrasi berisiko menciptakan ketegangan baru, terutama dengan adanya konflik yang masih berlangsung di Papua. Keamanan transmigran, menurutnya, bisa menjadi masalah besar dengan kekerasan yang masih terjadi antara masyarakat lokal dan kelompok-kelompok yang menuntut kemerdekaan. Rencana transmigrasi yang terbatas. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI pada tanggal 5 November tahun 2024, Menteri Transmigrasi, Surya Negara, menjelaskan bahwa program transmigrasi yang direncanakan di Papua akan dilakukan secara lokal, dengan memindahkan masyarakat Papua dari daerah yang sudah padat ke daerah lain dalam wilayah yang sama. Namun, rencana ini tetap akan menghadapi tantangan besar terkait regulasi dan keberlanjutan, terutama mengingat kondisi sosial dan politik di Papua yang masih sensitif. Pemerintah perlu berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan ini agar tidak memperburuk ketegangan yang ada dan menambah masalah baru yang dapat merugikan masyarakat Papua lebih lanjut.